SMKN Pringkuku merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Pacitan dan terletak di Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, serta merupakan satu-satunya SMK negeri di Kecamatan Pringkuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Siap semua ya? Ya. Mari kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan Pak Riko di mata pelajaran bahasa dengan dulu berdoa kepada yang saya kita tolong salah satu siswa untuk berdoa. Kalau Mas Andreas bisa membaca di depan. Mulai. Doa selesai. Sebelum melanjutkan, saya ingin kita semua membaca doa karena kita semua beragama Islam. Doanya seperti yang pertama dibutuhkan. Kita awali dengan sholat dulu, lalu kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bihi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksudnya anak sekalian, saya akan Aku Maulana Firasa Syekh Hafizul ya Pak Muka. Iya Pak. Andika Wijaya. Iya. Andri Nurbianto. Iya Pak. Andri Alfian. Tom. Iya. Andri Biasa. Iya. Catur Wahyu. Selasa Bapak. Iya. Haibal Beben. Radika Rika Ramadhani. Salih Berarti Suryatsa. Iya. Dari Cahyono. Iya. Irfan Saputra. Iya. Adi saya. Iya. Pasti saya Saputra. Itu biasa. Siti Setio. Siti Saputra. Materi pelajaran hari ini itu praktek menggambar ya. Gambar apa? Gambar proyeksi ortogonal, hubungan konstruksi hubungan dan terus. Proyeksi itu apa? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu lalu. Apa tuh proyeksi ortogonal itu? Proyeksi ortogonal itu proyeksi ortogonal itu adalah sebuah gambaran yang juga itu tampak depan, atas dan samping. Itu lebih tepatnya, lebih mudahnya. Definisinya ya gambar tampak nanti kita akan belajar menggambar konstruksi di dalam pria kayu. Kalau kita konstruksinya dalam konstruksi bagus, contoh konstruksinya seperti ini dan bagus. Ini ada depannya ya, ada urusannya, urusan perkuatan. Hari ini kita belajar untuk menggambar proyeksi ortogonal itu meliputi tampak depan, ya. Anggap ini adalah tampak depan. Nah, tampak atas itu berarti yang dari atas, ya. Lalu tampak samping dilihat dari samping bagian di sini, ya. Jadi gambarnya hanya sederhana Pak, kotak-kotak aja nanti. Ya, namun ada beberapa hal yang lebih gambar di dalamnya ada tulisannya tentunya ya. Tulisannya kan tidak tampak, tapi digaris terus. Kita belajar platenya sederhana dulu. Sampai sini paham nanti ya. Contohnya seperti apa Pak? Contoh gambarnya kurang lebih seperti ini ya anak. Ya. Yang bagian mana? Yang bagian ini ini ya. Depan, atas, dan samping. Tujuan pembelajarannya apa kita perlu belajar menggambar konstruksi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menerjemahkan dalam hubungan sambungan, ya, dengan konstruksi kayu. Ya sekalian, kalau kita bisa menggambar dengan detail, ya, gambar sebuah gambar baca dengan detail itu kelebihannya nanti kita bisa merancang sebuah produk itu dengan baik. Kalau diproduksi itu nanti tukang atau pekerja itu tidak perlu bertanya lebih banyak. Jadi sudah mengerti melihat gambar kerja itu sudah
tidak paham, ya. Jadi bisa dilihat-lihat ya. Ini karya Bapak dulu bisa dicontoh. Kita belajar meniru, ya. Ya, dan sebelum mulai menggambar, saya mohon untuk mengeluarkan buku gambarnya. Nah, gambar ini maka alat-alat keluarkan. Contohnya seperti apa Pak? Bisa dibuka di situs Linktree, ya. Contoh gambarnya dari sini ya. Bentuknya L, ya. Lebih sama, ada lubang, ada terus, ya. Ditiru dulu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, masih perlu semangat ya. Nah, SPD dulu, silakan berdiri dulu. Kita berdiri, saya begini ya. Terus tangannya ditipas-tipaskan. Nah, itu ada putar, silakan tangannya. Ya, akan naik ke atas. Oke, sebalik-sebaliknya digenggam 5 kali. Oke, sudah. Dan kalian ambil saya berikut sukses. 1, 2, 3. Saya berikut. Silakan mulai menggambar ya. Kegiatan kita hari ini menggambar teknik materinya konstruksi bagus kita menggunakan proyeksi program kita pasang tambahkan agar lebih mudah ya. Saya akan membuat kelompok ya, kelompok kerja agar lebih mudah. Kalian bisa berdiskusi ya, bisa berdiskusi. Silakan mejanya dikumpulkan menjadi 4. Akan ada garis terakhir 1, 2, 3. Akan mulai 2 3. Dan berikan beberapa lakukan bukan terus di setiap kelompok mengerjakan sesuai dengan gambar yang diberikan. Di kelompok C, kelompok D, silakan dikerjakan. Kertas A4, kertas gambar A4, mekanik, garis segitiga, dan nanti di akhir kegiatan pembelajaran ada sesi presentasi, belajar mengkomunikasikan hasil karya. Silakan mulai dibuka. Oh, belum. Nanti selesai sampai hari 10. Nah, yang baik yang baik. Gambarnya jelas. Apa lagi? Ya, masih mudah dipahami, mudah dibaca gitu ya. Semuanya persilakan berdiri. Lalu coba lagi Mas sampaikan. Sampun yang bagus itu bolong enggak? Kalau dimasukkan sambungannya yang bagus popok atau seleb?
di Wah, aku nih kakek pokok. sepanjang konstruksi itu mudah dilepas dengan tekanan yang cukup pembegalan dan kesannya itu ya kemudian ketika dirapatkan itu benar-benar rapat, tidak ada selang kecil yang berpindah. Ini masih ada kecil ya. Jadi gambarnya kebetulan ini kita melatih ketelitian. Ketelitian dalam hal menggambar di kertas. Kalau teliti menggambar di kayu melukis dari terjadikan bahkan begini. Kejujuran harus disebut kekuatan, bentuk ya, presisi. Biasanya ini menjadi konstruksi yang kuatnya. Semangat ya. Silakan dimulai di gambar. Saya pilih. Jalan menulis nama ya. Kolomnya seperti ini, berarti menjadi 3 atau 4 di belakang. Ya, nanti ada kolom itu judul juga. Lalu diberi nama kalian ya. Tulisannya ya harus teknis yang bagus, tingginya sama, bisa semua. Oke? Sepakat ya? Hanya tulis di sini nama. Bisa, tapi izinnya sama dan rapi. Kelas ya 10 K3S.
membayangkan urusan itu bagian dalamnya seperti apa loh. Ada urusan kakian yang sebenarnya berapa kakian dari sini hanya 1 cm. Coba jadi sekarang diproporsi menjadi setengahnya berarti menjadi 3,5 cm. Nah, kalau bingung, coba membuat urusan gambar secara turunan, lalu gambar itu apa adanya, skalanya sama dengan ada skala memakai skala visual apa ya? Beri space ke bawah ya mas. Oh, penak. Cuman Oh, pagi. Sesuai di garis dalam sudut. Atas ini hasil karya. Apakah 2 menit? Jadi, apa kamu melatih kepercayaan di diri? Melatih berkomunikasi dengan percaya baik. Melatih untuk mengapresiasi karya orang lain. Ya, dan menghargai karya orang lain. Maka kita dimanapun berada perlu adanya kerjasama dan gotong royong. Untuk kerjasama, saling menghargai dan saling mengapresiasi agar semangat yang luar biasa. Sabar,
terus ya. Silakan ditunjukkan sepertinya. Daripada saya ngomong. Diikuti tampak depan, tampak atas, tarik putih. Alat-alat yang saya gunakan beres dan pensil mekanik tersebut dan dari pen. Waktu yang saya gunakan ini satu cukup ya. Artinya bisa lebih cepat lagi ya. Ketika Berman keluar, itu menggunakan berfungsi kalau kita sudah terbiasa. Akan lebih yang mulia akan peralatan akan lebih cepat dalam pengerjaan. Betul Mas? Iya. Kesimpulannya seperti itu ya. Baik, Anda ingin menanggapi silakan. Coba dilihat caranya masing-masing luar biasa. Bagus. Di sini ada sambungan apa? Muka atau tapak depan ya. Jadi tapak atas, tapak samping. Dan kita berusaha untuk membuat gambaran vektorialnya juga. Sudah luar biasa belajarnya ya. Hanya saja perlu perbaikan sedikit ya, perlu dirapikan. Gambarnya perlu dibersihkan coretan-coretan yang kita perlu termasuk dari saya ya. Tetap semangat ya. Mereka lebih baik Mas. Nah, kita beri pos untuk Mas. Agar lebih semangat. Saya rasa pertemuan kita praktek hari ini sudah cukup ya. Cukup. Ada beberapa kesimpulan yang perlu saya lakukan. Ternyata ketika gambar itu kita perlu konsentrasi, itu enggak? Sudah selesai, ya semoga kita bisa pulang ya, agar berjalan dan berjalan baik-baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan sebuah refleksi ya. Ada alinea itu, silakan dibuka. Itu nanti. Saya sudah lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10. Saya yakin saudara sudah mulai istirahat ya. Saya mohon nanti di pelajaran selanjutnya selain Bapak Ibu guru dan pengampu di sini tolong dihormati ya. Tolong dihormati karena pelajaran P5 profil pelajar Pancasila itu juga harus saling menghormati negara dan menjadi manusia Indonesia yang berwawasan kebinekaan yang global. Paham ya Pak? Jadi kita menjadi manusia di Indonesia ini bersyukur sekali. Karena kita memiliki Pancasila yang menjadi pedoman atau menjadi contoh bagi negara yang lain. Siap ya? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akhiri pelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Tolong sikap sempurna. Setelah pelajaran, tolong saja dikembalikan seperti semula. Menyelesaikan pelajaran yang lain. Sikap doa.